Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didorong oleh kebutuhan mendesak untuk merumuskan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia di tengah janji kemerdekaan dari Jepang pada 1945. Saat itu, para pemimpin bangsa berani mengambil tindakan dengan berani dan kreatif. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan sebagai wadah penampung setiap gagasan yang disampaikan oleh seluruh anggota BPUPK tentang dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Diketuai oleh Dr. Rajiman dengan anggotanya Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan 54 orang Indonesia lainnya dan 7 orang Jepang. Pandangan setiap anggota BPUPK belum sepenuhnya memenuhi, namun diterima dengan baik dan menjadi sangat penting bagi Insinyur Soekarno untuk merumuskan konsepsinya tentang dasar negara dengan penjelasan yang runtut. Sehingga dalam pandangan Insinyur Soekarno ditemukan 5 prinsip atau Pancasila yang menjadi titik persetujuan segenap elemen bangsa. Piagam Jakarta dibentuk pada tanggal 1 Juni oleh Panitia 9 yang bertugas menyusun rancangan pembukaan UUD dan RI yang disebut Piagam Jakarta yang berhasil dirumuskan pada 22 Juni 1945. Namun, Piagam Jakarta mengalami perubahan pada poin pertama yang dianggap kurang mewakili semua golongan yang ada di Indonesia. Melalui kesepakatan bersama, poin pertama itu diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. PPKI dibentuk pada 9 Agustus 1945 yang bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Penugasan PPKI tertunda akibat beberapa peristiwa politik yang terjadi seperti peristiwa Rengas Dengklok, yaitu sebuah upaya pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa yaitu pertama, toleransi. Adanya perubahan rumusan sila Pancasila agar dapat diterima semua golongan mencerminkan sikap toleransi. 2. Kemanusiaan. Para tokoh menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati. 3. Persatuan. Semua tokoh mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan demi kemerdekaan. Keempat, musyawarah. Perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kelima, keadilan sosial. Tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh negara adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevansi bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, pentingnya musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Nilai ini masih relevan karena di era digital terdapat banyak masyarakat, terutama di media sosial, yang tidak bijak dalam berdiskusi hingga mereka saling menghina. 2. Mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Nilai ini relevan karena dapat membentuk sikap kepedulian sosial, tanggung jawab, gotong royong sehingga generasi muda mampu bekerja sama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dan 3. Menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nilai ini relevan sebab terdapat banyak perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat yang sering disalahgunakan oknum untuk menyebarkan ujaran kebencian.